siang Ibu, perkenalkan nama saya Yulita Yortiana Rere dari tingkat 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua sistem, yaitu sistem pendengaran dan sistem penglihatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem penglihatan atau mata. Struktur fungsi bagian mata mempunyai reseptor untuk menangkap rangsangan cahaya yang disebut fotoseptor. Pengertian dari mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 otot penggerak mata, yaitu musculus rectus, oculi, medial, atau otot di sekitar mata. Berfungsi menggerakkan bola mata. Musculus obliquus oculi inferior berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar bola mata ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada otot mata yang berfungsi menutupi mata dan mengangkat kelopak mata. Otot yang berfungsi untuk menutup mata yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan otot mata yang berfungsi mengangkat kelopak mata yaitu musculus levator palpebralis superior. Fungsi dari mata. Yang pertama, kelopak mata atau merupakan kulit yang berfungsi menutupi mata. Yang kedua, sklera atau pembungkus lapisan luar yang berfungsi melindungi bola mata. Yang ketiga, kornea atau selaput bening yang berfungsi menerima rangsangan. Yang keempat, lensa atau lensa biconvex yang berfungsi membiaskan dan memfokuskan cahaya. Yang kelima, retina atau pusat penglihatan yang berfungsi menerima bayangan. Yang keenam, bintik buta atau tempat saraf optik yang berfungsi tidak peka terhadap cahaya. Yang ketujuh, saraf mata atau berupa serabut saraf yang berfungsi meneruskan rangsangan. Proses penglihatan. Yang pertama, rangsangan yang diterima indera penglihatan atau mata berupa cahaya. Cahaya yang masuk melalui kornea akan diteruskan seperti berikut. Yang pertama, cahaya, lanjut ke aqueous humor, lanjut ke pupil, lanjut ke lensa, lanjut ke vitreous humor, lanjut ke retina atau bintik kuning. Apabila cahaya yang masuk terlalu terang, pupil akan menyempit atau mengalami konstriksi. Bila cahaya redup, pupil akan melebar atau mengalami dilatasi. Cahaya yang dipantulkan ke mata masuk ke dalam retina, khususnya pada fonea atau bintik kuning, sehingga orang bisa melihat. Cahaya ini dapat terfokus ke dalam fovea karena diatur oleh lensa. Lensa mata mempunyai kemampuannya untuk memipi dan mencembung. Kemudian ini disebut dengan daya akomodasi. Sekian materi tentang sistem penglihatan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendengaran atau telinga. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Selain itu, sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Telinga manusia dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Suara yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga
kemudian sampai ke gendang telinga sehingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh 3 tulang pendengaran yang tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah siput, cairan limfe akan bergetar sehingga merangsang ke ujung-ujung saraf pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Telinga merupakan indera pendengaran terbagi atas beberapa bagian, seperti yang pertama, telinga luar. Telinga luar merupakan bagian paling luar dari telinga, terdiri dari yang pertama daun telinga, merupakan daun kartilogo, fungsinya menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal atau lintasan sempit yang panjangnya sekitar 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. B. Membran timpani atau gendang telinga merupakan perbatasan telinga bagian luar dengan telinga, berbentuk kerucut, dilapisi kulit pada permukaan eksternal, dilapisi mukosa pada permukaan internal. Memiliki ketegangan ukuran dan ketebalan yang sesuai untuk menghantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Membran timpani dibagi atas 4 kuadran untuk menentukan tempat adanya perforasi atau lubang. Yang pertama atas depan, yang kedua atas belakang, yang ketiga bawah depan, yang keempat bawah belakang atau tempat dilakukannya miringotomi. Yang kedua telinga tengah. Terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus. Terdiri dari yang pertama tuba eustachius, yang pertama menghubungkan telinga tengah dengan faring. Yang kedua, normalnya tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyah dan menguap. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Bila tuba membuka, suara akan teredam. B. Ossicle auditory atau tulang pendengaran. Yang pertama terdiri dari 3 tulang, yaitu malleus atau martil, incus atau anvil, stapes atau sangguridi. Yang kedua, berfungsi sebagai penghantar getaran dari membran timpani ke venesta vestibuli. C. Otot. Yang pertama, bantuan mekanisme kompensasi tubuh untuk melawan suara dengan nada tinggi atau peredam bunyi. Yang pertama, musculus atau otot stapedius. Berkontraksi, stapedius jadi kaku, suara dipantulkan. Musculus tensor timpani, menegangkan gendang telinga atau suara teredam. Yang ketiga, telinga dalam. Yang pertama berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal, terdiri dari A. Labirin. Labirin atau tulang ruang berliku berisi parilimfe atau cairan yang serupa dengan cairan cerebrosipina. Terdiri dari vestibular, saluran semisirkularis, dan koklea. Sekian materi dari saya tentang sistem penglihatan dan pendengaran. Terima kasih.